benar-benar kejadian gitu kan. Pada saat dengar suara itu, ya temen gue reaksinya kan langsung nyari gitu, antara nih lihat kanan kiri gitu. Pada saat dia ngeliat ke kiri, dang, langsung Dia nggak tahu kan. halo, balik lagi sama kita di apa? Mencekam tuh apa? Mencekam ya podcast itu. Oke, menggali cerita di kamar merah. Yoi. Gitu ya. Nah, kita settingannya agak merah-merah gini ya. Gitulah. Cuman ya kalau misalnya nanti mau ada sponsor untuk ngasih-ngasih Ya, terutama vape. Kita nge-vape dan kopi. vape, kopi gitu ya. Alat untuk podcast ya, lengkap semuanya. Pengennya gitu sih. Yoi. Nah, ini dengan Valen, gue dengan Okto. Hari ini kita akan bercerita tentang apa nih, Len? Hari ini temanya bebas sih, karena bintang tamu kita tidak jadi in frame. Tidak jadi in frame, dia malu-malu kucing. Saya cat, yoi. Saya cat gitu ya. Yoi. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Ntar kalau misalnya mau join, silakan aja langsung gitu, masuk aja gitu ya. Orangnya di sini sebenarnya. Cuman dia nggak mau, nanti next time. Pada saat mungkin dia udah lebih pede untuk masuk in frame. Jadi ya kita tunggu aja kedatangan Mr. D ini. Big D katanya dia. Oke. Nah, lanjut kan. Kita langsung ke cerita. Lo mau cerita apa, Mas? Gue ada satu cerita. Jadi waktu itu pada zaman masih kuliah. Ini cerita yang belum pernah lo ceritain ke anak-anak kan? Belum. Iya, karena lo mau cerita nggak sempet mulu. Betul. Betul. Jadi kemarin memang sebenarnya tema kita kan udah ada ya gitu, masa-masa sekolah gitu ya, pendidikan gitu. Nah cuman ini gue save dulu gitu ya. Okay. Makanya baru sekarang gue ceritain. Jadi emang waktu itu zaman masih kuliah. Satu tahun. Satu tahun gue lupa tahun 2000 berapa gitu makanya. Ya, anggaplah di 2005 ke bawah ya. Anjing. Kagak lah. 2010 ke bawah. 2020 aja gitu. Astaga. Pokoknya ya adalah beberapa puluh tahun lalu gitu ya. Ini kejadiannya, jadi gue kan gue udah sebut belum ya waktu itu gue kuliah di mana enggak ya? Enggak belum. Pokoknya gue kuliah di Jakarta Selatan, lebih tepatnya ada satu kampus di daerah Sudirman. Nah itu udah lah ya. Yeah. Nah jadi waktu itu kan biasanya kita ospek ya. Nah selesai ospek itu tuh biasanya kita ada selebrasinya gitu. Oke. Selebrasi itu dalam hal arti jadi panitianya itu ngebentuk adalah panitia yang angkatan itu gitu, angkatan baru yang ngebuat gitu. Nah nantinya yang datang itu ya senior gitu. Jadi ada kita set up waktu gitu ya, terus panitia ada kepanitiaannya gitu untuk ngadain acara ini gitu ya. Nah kebetulan gue angkatan gue waktu itu gue yang dipercaya untuk pegang acaranya. Oh, jadi lu ketua acaranya. Seperti itulah ya. Terus abis itu membentuk panitia gitu ya. Biasalah ada seksi perlengkapan, ada seksi konsumsi, ada yang seksi-seksi gitu ya. Salah gitu ya. Nah pokoknya semuanya udah ada gitu, all section lah gitu. Nah kan biasanya kita ada persiapan ya kan untuk ngadain itu acara. Nah acaranya ini itu kita ngeset itu di daerah Anyer. Oh oke. Pernah ke Anyer? Iya pernah. Antara Anyer dan Jakarta. Apa sih? Jokesnya nggak masuk. Game kita lumayan jauh ya. Iya. Oke, jadi itu di Anyer. Nah tahun berapa gue juga puluhan tahun lalu lah gitu ya. Di Anyer ada satu namanya titik-titik ayam, gitu lah. Oh, oke. Mungkin kalau lu pada tahu, ya itulah tempatnya gitu ya. Memang sih kalau cottage itu ya biasa lah ya. Ya kan jarang juga pasti kan ditempatin gitu ya. Banyak juga kejadian yang terjadi yang mungkin nggak terblow up juga gitu kan. Nah ini gue masih ingat banget tuh kejadiannya. Jadi setelah persiapan semua udah mau menjelang hari H, itu kan ada seksi perlengkapan yang harus siapin di sana, gitu ya. Nah untuk nyiapin di sana itu, jadi tim advance namanya. Jadi berangkat
berapa hari sebelum acaranya dimulai gitu. Jadi kita yang nyiapin semuanya. Nah mau nggak mau itu kan gue harus ada di sana gitu kan untuk bantuin anak-anak seksi perlengkapan khususnya gitu ya di sana. Nah jadi pada hari itu gue berangkat gitu, kita bagi 2 tim. Jadi ada tim yang emang sudah berangkat duluan naik mobil, gue akhirnya nyusul naik bis gitu ya. Naik bis itu dari UKI gue waktu itu naiknya ke arah Anyer gitulah. Nggak muntah gue selalu kayak gitu ya. Nah pada saat naik bis itu gitu ya, itu wah bela-belain banget gitu. Gue baru pertama kali gue ke Anyer naik bis gitu. Naik angkutan umum gitu kan, ngejar-ngejar gitu ya, ngejar-ngejar bis di hampir mau masuk tol gitu. Gue sama temen gue tuh bertiga, seingat gue bertiga. Jadi nyusul yang sudah pada datang sebelumnya itu. Nah itu di dalam bis tuh udah penuh banget gitu ya. Sampai ada ayam waktu itu, masih zaman yang ayam boleh masuk bis. Lu kebayang gak tuh? Dan itu AC tapi AC-nya agak-agak nih ada AC apa enggak gitu ya. Ketahuan-tahunnya sih. Sampai lu naiknya pun diri gitu. Jadi sepanjang tol itu gue diri tuh. Nah sampai udah di gue lupa turunnya di mana ya, Maja atau bukan sih sebelumnya ya. Itu turun terus harus lanjut lagi gitu kan, lanjut lagi itu naik angkot gitu, warnanya silver gitu, pokoknya kalau ke Anyer tuh warnanya silver. Nah udah naik angkot, udahlah. Sampai pas udah naik angkot itu perjalanan menuju cottage-nya kan. Nah sampai sana jadi itu ternyata sudah ada kejadian. Oh, teman-teman lo berarti yang rasain? Teman-teman gue di sana gitu ya. Dan misalnya kejadian itu udah pas kita nyampe itu sempet yang ngasih tahu tuh yang wah gila gitu. Ada kejadian tuh bawa. Gue khawatir kan. Nah kejadian kenapa nih gitu ya. Jadi yang pertama itu kejadiannya ini ada 3 kejadian. Jadi yang pertama itu kan seksi perlengkapan yang nyiapin semua. Kayak misalkan harus nyala lampu segala macam gitu kan ya. Ada beberapa bagian yang harus kita pasangin lampu gitu. Nah pada saat pasang lampu itu ternyata temen gue itu kesetrum. Jadi pada saat dia nyeting setrum dan itu nyambung ke yang lain karena mau bantuin. Oh, dipegangin. Betul, pegangin ya gitu. Kan emang nggak boleh kan sebenarnya gitu ya, harus dengan media apalah gitu untuk dia biar nggak kesetrum juga gitu kan. Karena tubuh kita mengandung air yang banyak segala macam ya. Jadi nyetrumnya cepet gitu. Nah untungnya itu tuh sampai nggak kenapa-napa, ibaratnya masih bisa terselamatkan karena itu voltasenya cukup tinggi gitu kan. Serem juga terus. Makanya itu serem lah, itu baru sekali kejadian tuh gitu ya. Akhirnya itu terus ya gue tanya gimana keadaan segala macam, nggak apa-apa untungnya gitu, masih bisa selamat lah gitu ya. Itu udah satu kejadian itu, terus ada kejadian lagi. Jadi kita kan harus nyisir itu cottage kan, karena kita full book gitu untuk cottage-nya gitu. Nah full book itu jadi ada satu teman gue nih yang emang penakut banget lah. Sama yang cerita gue sebelumnya yang waktu di rumah gue itu. Nah dia juga ikut nih. Oh yang ini yang di kamar gue itu kejadiannya gitu kan. Kimberly. Si Kim itu gitu ya. Nah udah gitu di cottage ini dia ikut nih. Dia ikut settingan semuanya segala macam, nyisir tuh dari satu cottage ke cottage yang lain karena kita kan pakai semuanya. Nah kita ngecekin semua cottage gitu kan, terus kebutuhan apa aja nih alat-alatnya segala macam gitu. Nah udah nih pada saat satu jalan gitu ya, dia itu berempat itu jalan. Jadi dari arah yang dekat laut gitu ya, itu jalan terus mau masuk ke cottage lagi gitu. Pas dia masuk cottage lagi, itu kan cottage itu kan ya satu rumah gitu ya. Nah, gue mulai anjing. Merinding lagi anjing. Gue gak tau siap gue cerita masih gitu. Tuh gue jebat dulu. Jadi cottage-nya ini ada satu gitu ya,
mereka berjalan berempat beriringan, berempat gitu ya. Tiba-tiba ini teman gue yang sangat penakut ini gitu ya, yang penakut gitu ya. Sorry, gue menceritakan tentang diri lo nih gitu. Cuman emang dia cerita banget gitu, dan itu real banget ya. Pada saat jalan lewatin cottage ini, lu tahu apa? Itu mendengar senandung. Gitu. Jadi itu apa ya? Oke, lanjut. Oke, dia jadi dengar ada yang ngelantunin suatu bergumam gitu ya, ngelantunin ya seperti yang kalau lu di film horor gitulah. Ini benar-benar kejadian gitu kan. Pada saat dengar suara itu, ya temen gue reaksinya kan langsung nyari gitu, antara nih lihat kanan kiri gitu. Pada saat dia ngeliat ke kiri, dang, langsung dia nggak tahu kan Kimberly berdiri gitu, duduk di depan cottage deket dapur. Itu duduk dia yang begini gitu, rambutnya gitu ya, rambutnya ke bawah tuh, itu jelas banget. Nah kayak gitu, dia bersenandung gitu, cuman senandungnya itu senandung lirih, pokoknya menyedihkan gitu, menyedihkan. Temen gue tiba-tiba yang stop langsung gitu loh, pada saat jalan itu nggak tahu kenapa bilangnya stop dulu gitu. Stop, lu denger gak gitu? Temen gue kan denger apa anjak gini kesebut tuh namanya. Denger apa anjak gitu, ya gak apa-apa lah gitu. Lu denger gak sih ini terus ada satu temen gue, memang dia kebuka seksinya dan ikut juga pada hari itu. Wah, gue bilang gitu, gue denger sih gitu. Lu beneran kan denger gini? Wah, di mana ya gitu? Pas lihat beneran di rumah yang itu, di cottage yang satu itu. Gitu. Ya seketika pada saat itu, ya mereka lari langsung. Setelah mendengar senandung gitu, lari bareng-bareng udah tuh langsung menuju ke cottage utama yang di depan gitu kan, dekat ruang security lah gitu. Wah, itu udah ngos-ngosan lah temen gue itu gitu kan. Dan itu ternyata memang semuanya itu berempat itu dengar. Dan berempat itu juga ngeliat sosoknya gitu. Oh, jadi akhirnya dia berempat tuh ngeliat semua tuh. Ngeliat semua. Setelah karena diberhentiin terus ngeliat ke kiri. Akhirnya mereka semuanya ngeliat gitu. Energinya gede juga. Betul. Karena kalau misalkan dia sebenarnya nggak nyetop, ya udah gitu kan. Cuman kan dia mungkin pengen berbagi ya gitu, jadi nggak mau sendirian gitu kan. Gitu. Karena dia parno banget lah gitu. Nah udah lari lah gitu kan. Nah itu diceritain tuh pada saat gue datang, diceritain. Ya gue berharap, wah gue capek lah gitu. Gue udah ngurusin acara, harus kayak gini juga, kayak gitu-gitulah. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah gitu. Cuman emang itu udah, akhirnya teman gue itu memang stay aja di depan gitu, nggak mau lagi muter. Takutnya ketemu lagi gitu kan. Nah sampai akhirnya itu karena gue nyampe situ tuh agak malam kan. Jadi kejadiannya itu sebelum gue datang. Pada saat gue datang ya dia menceritakan apa yang terjadi, dan itu teman gue udah di depan semuanya. Harusnya mereka setting gitu. Dari satu orang akhirnya takut semua tuh. Akhirnya takut semuanya. Gitu ya. Cuman ya mau nggak mau gitu, show must go on kan. Lu harus nyiapin semuanya gitu kan. Sampai akhirnya oke, ya udah siapin yang bisa dulu. Abis itu kita lanjut lah gitu kan. Nah udah nih, udah selesai. Itu yang kedua kan. Yang pertama tadi kan kejadian anehnya adalah kesetrum. Kedua adalah melihat Kimberly gitu kan. Nah yang ketiga itu adalah, ini juga bangke nih. Wow, kita butuh apa lagi gitu. Kalau misalnya di dalam suatu acara itu kan, salah satu acaranya ada api unggunnya. Api unggun, terus nanti kita nyanyi kemesraan. Tua banget. Pokoknya pada zaman itu ya keren gitu kan. Nah udah nih api unggun kan, nyiapin api unggun, kita belum beli lah ininya apa, balok-baloknya itu, kayunya itu kita belum beli gitu kan. Udah nih pada saat udah gue datang akhirnya beli nih, udah beli kayu bakar gitu kan. Beli kayu bakar, gue akhirnya ikut di situ. Itu menceritakan apa yang terjadi nih. Temen gue nyetir kan, yang takut ini nyetir, wah gila tuh, lu ngerasain sih gitu kan. Wah udahlah, gue nggak mau di sini lah, dia bilang gitu. Gue balik dulu deh, gue nggak apa-apa deh, balik sekarang terus besok balik lagi gitu kan.
Terus emang ngapain sih buat itu diceritain tuh di dalam mobil gitu kan segala macam sama teman gue yang Indigo yang kebuka ini yang punya Six Sense ini gitu kan. Dia ikutan juga cuman dia diem aja gitu nggak cerita ini. Terus udah selesai gitu segala macam kita beli nih kayu bakar segala macam. Udah selesai angkutin itu kayu bakar, udah taruh mobil dulu ya gitu. Ya udah taruh, balik lagi nih ke cottage gitu kan, balik ke cottage segala macam. Keluar dari mobil, kita ngobrol sebentar lagi, ngobrol sebentar. Terus ya udah pas itu tenanya nih ya balik lagi lah ya, cerita lagi segala macam. Wah gila, gue hapus banget lah gitu yang teman gue yang penakut ini kan. Itu bener banget tuh, real banget gitu kan, suaranya segala macam itu. Wah gila nih, ngeri banget kalau gue sih gitu kan gitu. Terus akhirnya temen gue ini, lu kenapa kok diem aja gitu yang si Six Sense ini. Gue mau muntah lagi. Gue nungguin lagi. Gue kira bakal. Enggak. Jadi pada saat udah tadi nyampe terus cerita segala macam, ya kita tanya lah, lu kenapa lu diam aja. Wah gue nggak mau ngomong gitu. Sampai kita keluar dari mobil gitu. Emang kenapa? Iya tadi sepanjang lu cerita itu dia ada di belakang gitu. Wah ngikut ya. Ikut. Iya paham. Itu sama kayak waktu gue cerita gue yang yang security kan, ngisi ATM kan. Iya, gue tuh jadi wah gila, kurang lebih mirip-mirip gitu. Ada dia juga ikut juga gitu kan ke dalam mobil gitu. Makanya teman gue diem dan ya karena teman gue ini cerita berapi-api gitu kan, ya udah dengerin aja gitu. Sampai akhirnya temen gue bilang ternyata selama perjalanan kita dari cottage menuju beli kayu bakar dia ikut di situ di dalam mobil. Oh, I see. Setelah dari kayu bakar memang dia nggak ikut, nebeng kali ya gitu. Mau beli kayu bakar juga. Mau beli kayu bakar, gila enak terus gitu. Nah setelah itu ya udah sampai akhirnya kejadian udah segala macam sampai pagi. Udah setelah itu sih nggak ada kejadian apa lagi. Oh udah normal tuh udah. Normal gitu. Ya abis itu lo tau lah ya anak-anak anak itulah gitu kan udah pada nggak sadar gitu lah. Udah pokoknya ceritanya itu paling. Tapi cottage lu tuh yang langsung ada pantai bukan sih? Ada pantai. Yang bener-bener cottage langsung pantai gitu. Betul. Yang dari kayu-kayu itu. Iya. Ini apa? Ada yang kayu, ada yang tembok. Dia campur lah, mix. Iya. Dan agak gede emang. Terus cottage lu lantainya kayu, dindingnya kayu. Dia punya 2 kamar atau 3 kamar? Ya, ada yang 2 kamar, ada yang 3 gitu lah. Ini kan macam-macam. Apa langsung lu masuk itu sebelahnya tuh apa ada ruangan kayak ruang tamu langsung ngadep dapur. Itu enggak? Iya modelnya gitu. Oh ya udah. Karena gue juga ada cerita. Sama terus gimana? Karena pas lu ngomong cottage terus habis itu di Anyer, gue juga ada cerita yang hampir sama. Tapi cottage di Anyer kan banyak ya. Jadi ini hampir sama. Ini kejadiannya tahun 2000, seingat gue 2016-17. Oke. Jadi waktu itu kantor gua kita lagi outing bareng. Jadinya ke Anyer. Dan waktu itu cukup banyak ya karena satu divisi itu ada sekitar ada sekitar 18-an lah, 18-an lebih. Terus habis itu cowoknya lumayan banyak sih, ceweknya tuh seingat gue cuma 2 doang deh. Nah terus ketika pemilihan tempatnya tuh juga ada divisi lain yang ikut, jadi bukan 18 orang ini, tapi mereka yang ikut juga gitu kan. Jadi ada dua cottage atau 2 ya semi rumah gitu dari kayu semua, dan konsep bentuknya hampir sama. Jadi ketika